Alright, ketemu lagi di channel YouTube-nya Azam Jiga. Thank you buat semuanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Azam ngelanjutin video yang kemarin tentang kefasilitatoran. Kalau ngejelasin yang tentang fasilitatornya nantilah kita jelasin. Cuma kita akan jelasin aja beberapa tips yang berkaitan dengan apa sih yang perlu dipersiapkan oleh seorang fasilitator ketika akan menghadapi suatu event gitu ya. Biasanya kan provider atau event organizer atau IO tersebut menelpon kita gitu ya, menelpon kita untuk kosong kan tanggal sekian staffing ya, oke. Lalu kita akan bertanya biasanya kan kita one day atau kita harus ada free fare menginap dan lain sebagainya. Oh, one day ya. Nah, one day bagaimana persiapannya, dan kalau menginap acaranya mainnya sih besok tapi kita prepare malam ini, apa juga yang harus kita persiapkan ya, intinya seperti itu. Nah, untuk yang kalau kita katakan sih sebagai apa ya namanya, satu harian gitu atau half day gitu ya, yang dipersiapkan memang kita tidak menginap, tapi kita tetap harus mempersiapkan diri sebagai seorang fasilitator yang baik. Itu harus mempersiapkan diri. Sebelum nanti kita ngebahas tentang knowledge-nya, kemudian skill-nya, kemudian juga attitude-nya, ya minimal kita belajar untuk mempersiapkan diri di attitude-nya saja gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan? Attitude kita sebagai fasilitator kepada IO ataupun tanggung jawab kita nantinya kepada klien IO ya, yang kita anggap juga sebagai klien kita juga, biar matching aja gitu ya. Nah, kalau misalkan persiapannya singkat atau hanya half day saja, tetap jangan sampai kita menggunakan sepatu levis, baju siap tempur, kemudian nggak ada persiapan apa-apa. Resikonya adalah tiba-tiba kita nggak akan pernah tahu guys, hari itu hujan atau tidak. Bagaimana kalau nanti hujan, pakaian kita basah dan kita tidak ada ganti, itu tidak safety sama sekali. Jadi walaupun half day ataupun apapun itu bentuk programnya, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kita harus menggunakan persiapan, membawa tas ya, di dalamnya tuh sudah siap tuh. Ada ya, di dalamnya tuh kita tempatin lagi kayak trash bag atau tempat sampah gitu yang sudah dimasukin celana dalam kita gitu ya, kaos dalam, kaos, celana, itu wajib guys ya, yang harus kita persiapkan. Kalau terjadi cuaca-cuaca yang ya yang kurang baik juga bisa kita udah prepare, oh basah ya udah, memang kita udah siap, sudah tanggung jawab kita. Nah, adapun beberapa hal yang kedua adalah persiapannya adalah ketika eventnya itu adalah event yang besar gitu ya, atau membutuhkan persiapan yang cukup luar biasa atau harus menginap terlebih dahulu. Nah, barang-barang apa saja sih yang harus kita siapkan ya, karena masing-masing provider, masing-masing event organizer itu berbeda-beda keinginannya, dan kita tuh harus bisa sebagai fasilitator harus bisa menyesuaikan diri terhadap diri kita dan lingkungan kita, diri kita dengan IO tersebut yang meng-hire kita atau men-staffing kita. Nah, kebiasaan saya pribadi, pengalaman pribadi, hanya share aja buat teman-teman, itu yang pertama yang harus kita persiapkan adalah masalah pakaian ya. Pakaian sih menurut aku sih, teman-teman masing-masing memiliki lah hal-hal yang apa ya, hal-hal yang prinsipil gitu ya. Bajunya 2K atau bajunya 3K, celana dalam dan sebagainya. Namun yang paling pasti teman-teman harus membawa celana, baju, kemudian jaket kalau teman-teman misalkan itu di dalam motor kedinginan dan lain sebagainya, kemudian sepatu double boleh, kalaupun tidak double juga membawa sendal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kebutuhannya indoor ya, jadi harus disiapkan juga terlebih dahulu. Tapi kita akan mengetahui, akan melihat di sana apa namanya, rundown dari kegiatan tersebut. Perlu sepatu indoor kah atau memang sepatu outdoor, indoor, ya bebas lah tergantung teman-teman ya. Kemudian jam tangan, ini harus banget jam tangan karena misalnya masalah waktu ya, ketepatan kita dengan rundown juga gitu ya. Kemudian alat mandi itu wajib, dan hal-hal yang lain seperti itu, kayak kalau beberapa provider kan menginginkan diri kita wangi dan kita pun malu kalau badan kita bau ya. Makanya kita pun harus membawa minyak wangi menurut saya gitu ya. Biar wajah apa badan kita wangi, kemudian kita sama teman kita pun ngerasa nyaman berdiri ngobrol dan lain sebagainya, berdekatan, apalagi berhubungan dengan klien juga gitu ya. Dengan klien nyaman, wangi, itu yang paling penting sih, attitude kita sebagai fasilitator ya. Karena itu harus dikemas dulu diri kita, karena bukannya kita istilahnya
kita itu adalah jual diri kita ya. Kalau salah jual diri sebenarnya masih hal-hal yang apa ya, negatif lah. Ya kita akan menjual perform kita ya, kayak artis-artis gitu lah ya, karena kita tuh adalah dikatakan sebagai artis sehari gitu, jadi kita harus wangi, penampilan harus oke gitu tuh, selain nanti dikemas dengan pengetahuan dan skill yang sangat tinggi nantinya. Kemudian kalau kita nginap, kita juga harus mempersiapkan, oh iya, kita mempersiapkan juga nanti adalah HP ya, kita harus mempersiapkan HP juga. Kemudian kalau kita pun kita harus membawa casan biar kita nggak ngerepotin teman kita, ngerepotin orang lain. Ya kita bawa handphone, ya kita bawa casan sendiri gitu ya. Kemudian kalau penting adalah dompet yang sudah kita siapkan di dalam tas kita gitu ya. Kalau kita tas pinggang atau tas oren tapi tidak mengganggu perform kita ketika di lapangan nantinya. Terus kalau nginap juga kan biasanya kita suka rebutan listrik, colokannya satu dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ini sebagai tambahan saya, tapi teman-teman nggak perlu wajib memilikinya. Tapi saya biasa kalau nginap dengan provider apapun, saya selalu membawa colokan terminal. Ya ini colokannya betul-betul 5 yang bisa menampung ya casan saya, power bank saya juga gitu, dan beberapa hal. Teman-teman juga bisa nebeng dan lain bisa kayak gitu. Kalau biasanya kalau tidak semua provider yang menyiapkan terminal ini ya. Nah itu sih hal-hal yang terkecil. Nah sekarang kebutuhan ketika alat perang diri kita di lapangan ini sangat penting banget. Ini hal yang paling mendasar ya, yang harus dimiliki, bukan buat gaya-gayaan dan lain sebagainya, karena kita sangat penting banget. Ini yang pertama, ini kalau kita katakan adalah piriwit. Nah kita piriwit. Nah kita adalah sebuah piriwit. Nah ini peluit itu sangat penting banget sebagai penanda waktu dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah stopwatch. Sebenarnya ada di jam tangan kita ataupun ada di handphone kita, tapi kalau misalkan ada di handphone kita ini sangat kurang bagus juga dalam attitude kita sebagai apa ya, sebagai fasilitator. Jadi harus menggunakannya di handphone. Harus menggunakannya digunakan stopwatch. Kemudian ya hal yang prinsipil kalau seorang fasilitator ya harus memiliki nanti ya, ada notebook juga, kemudian juga ada pulpen juga ya untuk mencatat-catat, misalkan ya mencatat poin, mencatat kebutuhan daripada klien, seperti apa ya namanya, hal-hal positifnya, hal-hal negatifnya mainnya di games ini, apa sih yang paling bisa diambil hikmahnya dan lain sebagainya. Kemudian juga penilaian-penilaian apa sih yang positif dalam permainan tersebut yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka kayak gitu. Itu juga sangat-sangat penting ya, catatan-catatan seperti ini. Kemudian yang sangat paling penting lagi apa ya di sini ya? Pulpen, notebook udah juga, kemudian ada botol air minum. Ya, botol air minum ini penting banget ya. Biasanya juga tidak semua provider menyiapkan air minum, dan kita pun sebagai pasar harus mengerti diri sendiri juga, harus ya membawa lah minimal botol air minum. Yang pertama sih mengurangi sampah dari botol plastik gitu ya. Kenapa kita harus membawa air minum? Ya kita untuk menjaga supaya kita di tengah panas dan lain sebagainya, ini penting banget kita butuh air minum. Dan kalau yang saya miliki ini adalah 1 liter. Memang sih kurang banget ya untuk minum 1 liter dalam 1 harian, tapi kita kan biasanya bisa isi ulang dimanapun, atau ya disediakan atau tidak, atau kita pindahkan dari gelas plastik tadi ke botol-botol yang ada di sini. Yang pasti botol minum itu mengurangi sampah banget. Kemudian juga di sini sebenarnya ada tas pinggang. Tas pinggang sudah saya jelasin juga tadi, di sini ada ya. Kemudian juga ada kacamata. Kalau kacamata saya sih tidak menggunakan kacamata ya. Dan kalau di lapangan kita eye contact dengan klien itu diharamkan banget teman-teman untuk menggunakan kacamata, kecuali mata kita sakit dan lain sebagainya dan kita menggunakan kacamata hitam, karena tapi kita harus minta izin dulu terhadap klien kita, karena itu akan mengurangi kesopanan dan eye contact kepada karena kebutuhannya adalah eye contact dengan lawan berbicara kita itu harus sangat sekali. Tapi kalau misalkan kita normal-normal saja ya kita harus menggunakannya saja. Kemudian juga topi. Ya kalau topi misalkan rambutnya ini apa ya, rambut melebihi telinga ya diharapkan untuk dipotong dah kayak gini ya. Kebetulan saya rambutnya udah panjang semacam lockdown. Jadi udah gak dicukur-cukur lama, jadi saya menggunakan topi. Topi pun sebenarnya tidak boleh menggunakan ke belakang. Kalau misalkan di luar ruangan, teman-teman boleh menggunakannya topi seperti ini gitu ya. Wah, topinya endorse nih.
topinya dari Best One. Terima kasih Best One yang udah mengendorse topi gitu ya. Untuk topi seperti ini, tapi kalau di luar ruangan ini sah-sah saja menggunakan topi, tapi kita harus melihat situasi juga. Kalau klien kita nggak menggunakan topi, ya lebih baik kita serahkan topi juga kepada klien kita, atau kita simpan aja topinya, nggak usah pakai bareng-bareng sama-sama, karena untuk kebersamaan itu ya. Itu sih hal-hal dasar yang paling penting. Untuk hal-hal yang lain, untuk masalah atur hal yang terkecil antara kita dengan provider, kita juga dengan klien provider kita gitu ya. Kenapa ya, kalau misalkan untuk menjadi hal yang sempurna itu sangat sulit, perlu dipelajari dengan berseringnya kita berkegiatan, dengan berpengalaman kita berkegiatan. Tapi yang kita harapkan di sini adalah ya kita minimal meminimalisir penilaian negatif terhadap diri kita, bahwa oh, Fasil Azam nih rapih terus, wangi, ke klien juga ramah dan lain sebagainya. Minimal attitude terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya, untuk sesi yang video yang kali ini hanya tips saja untuk APD, alat perang diri, alat persiapan diri, alat pertempuran diri gitu ya. Alat yang harus dipersiapkan diri ketika kita menjadi seorang fasilitator. Barang-barang apa saja sih hal yang minimal yang harus kita miliki. Di next video kita akan coba untuk memperbaiki lagi di hal-hal apa sih yang perlu dibutuhkan kembali. Itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.